Shalom, saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan. Mari di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, dan tentunya firman Tuhan boleh menguatkan kita supaya sepanjang hari ini, bahkan besok hari, lusa, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Setiap langkah hidup kita menjadi sebuah langkah yang indah bersama dengan Tuhan, karena firman Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya firman Tuhan boleh menjadi langkah dalam setiap kehidupan kami, menjadi pelita dalam hidup kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, memberi kepada kami kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan, karena Tuhan punya satu rencana, rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, Jangan Ada Kepahitan. Diceritakan bagaimana Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, dan mereka berjalan di padang gurun sampai tiba di Mara. Mara adalah sebuah sumur yang besar, dan ketika mereka sampai di sana ternyata airnya pahit. Dan orang-orang Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mulai marah, bahkan di antara mereka ada yang ingin kembali lagi ke Mesir. Dan saudara sekalian, kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Musa melemparkan kayu kepada air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan berikan ketetapan kepada orang-orang Israel, perintah kepada orang-orang Israel supaya mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan kemudian mereka akhirnya berjalan kembali sampai tiba di Elim. Di Elim dikatakan ada 12 mata air. Kalau kita melihat cerita ini, bukankah sesuatu hal yang cukup wajar? Kalau kita melihat bahwa ada orang yang marah, ada orang yang bersungut-sungut karena ada sebuah perkara yang mengecewakan kehidupan mereka. Tetapi mari kita telusuri lagi. Peristiwa ini seperti apa? Sesungguhnya apa sih yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir? Kita flashback ke belakang bagaimana Musa pertama kali datang kepada Firaun dan kemudian meminta kepada Firaun untuk membawa orang-orang Israel yang ada di Mesir, yang ada dalam perbudakan di sana, untuk dikeluarkan dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan atas perintah Tuhan. Tetapi Firaun marah, dan Firaun tentunya tidak mengizinkan karena mereka sedang kerja rodi di Mesir. Kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah melalui Musa. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tulah yang kedua katak. Tulah yang ketiga nyamuk di seluruh tanah Mesir. Sampai kemudian tulah yang ke-9 gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Dan akhirnya tulah yang ke-10 yaitu anak sulung, orang dan binatang di Mesir, mereka mati. Sampai di sini akhirnya Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan singkat cerita, bagaimana kemudian Musa membawa orang-orang Israel ini yang jumlahnya kira-kira waktu itu sekitar 2 juta orang sampai tiba di pinggir Laut Teberau. Dan tidak ada jalan pada waktu itu. Firaun membawa pasukannya untuk penghabisan, untuk menghabisi orang-orang Israel, mengejar orang-orang Israel. Karena orang Israel sudah terpepet di pinggir Laut Teberau. Tapi bagaimana kita tahu kisah ini, ada mujizat Tuhan yang begitu luar biasa ketika Musa memukulkan tongkatnya di laut itu terbelah menjadi 2. Tersibak airnya, dan kemudian orang Israel berjalan di laut yang kering itu. Saudara, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa.
peristiwa yang sangat dahsyat, mujizat Allah yang dialami oleh 2 juta orang Israel, yaitu mereka berjalan di tanah kering sementara air tersibak menjadi sebuah dinding di kiri kanannya. Wow, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan kemudian kita tahu juga ceritanya, ketika mereka tiba sampai di seberang, tentara Israel menyerbu dan mengikuti jalan itu. Akhirnya mereka mati karena airnya menutup mereka. Itu yang terjadi, sehingga orang Israel pada saat itu mereka bersorak-sorak, mereka memuji Tuhan. Wah, mereka begitu bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudara sekalian, sampai di sini kita melihat bahwa ini ada satu kegemparan di Israel. Wah, mereka semua percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa, ajaib. Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Dan saudara tahu, peristiwa laut terbelah dengan kemudian peristiwa di Mara ketika orang Israel bersungut-sungut, itu jaraknya berapa lama? Apakah itu 30 tahun? Apakah jaraknya itu 3 tahun? Atau mungkin 3 bulan yang lalu? Tidak, bukan. Kita tahu ceritanya bagaimana laut terbelah sampai tiba di Mara, itu jaraknya hanya 3 hari. 3 hari. Wah, 3 hari adalah waktu yang sangat singkat. Dan pasti masih terbayang-bayang dalam pikiran orang-orang Israel bagaimana mereka mengalami peristiwa yang maha dahsyat begitu luar biasa bersama dengan Allah. Tapi 3 hari kemudian, orang-orang Israel sudah bersungut-sungut lagi hanya karena air yang pahit. Apa yang terjadi kalau saudara sekarang mengalami seperti orang Israel? Mengalami laut terbelah karena pimpinan Tuhan begitu luar biasa. Kemudian 3 hari kemudian saudara mengalami air yang pahit. Saudara, apakah saudara akan marah? Saya pikir tidak. Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Karena baru 3 hari yang lalu kita mengalami perkara yang luar biasa. Bukankah kita bisa meminta lagi kepada Tuhan pertolongan? Karena kita percaya punya Allah yang luar biasa. Tapi orang Israel lain. Orang Israel bersungut-sungut. 3 hari kemudian, dari peristiwa laut terbelah, orang Israel tiba di Mara, airnya pahit, mereka bersungut-sungut, mereka marah pada Musa. Apa yang terjadi? Rupanya orang-orang Israel ini mengalami kepahitan dalam kehidupannya, saudara. Mari kita flashback lagi, lebih ke belakang lagi, saudara sekalian. Ternyata, saudara, ketika Yusuf ada di Mesir, kemudian membawa keluarganya untuk sampai di Mesir dan menjadi Israel, orang Israel tinggal di tanah Goshen, dan kemudian Firaun takut orang Israel akan berkembang dengan pesat, dengan banyak sekali, dan akhirnya menguasai Mesir. Kemudian akhirnya orang-orang Israel ini dijadikan budak di Mesir. Disuruh kerja rodi tanpa dibayar. Dan waktunya tidak tanggung-tanggung, 430 tahun. Wow, dari generasi ke generasi mereka menjadi budak di Mesir. Begitu menyesakkan, bukan? Sehingga di dalam Keluaran 1 ayat 8-14 dikatakan mereka ditindas dengan kejam sampai mereka menjadi pahit. Hidupnya pahit. Hidupnya mereka tidak pernah mengalami kebaikan, tidak pernah mengalami hal yang baik. Mereka pahit dan mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hatinya pahit, saudara. Itu yang terjadi sesungguhnya dari orang-orang Israel. Apakah kepahitan itu? Kepahitan adalah peristiwa masa lalu yang buruk yang tidak bisa dilupakan. Dan apa akibatnya dari sebuah kepahitan? Akibatnya adalah kemanapun kita pergi, maka akan menjadi pahit dan kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Bukankah dalam Ibrani 12 ayat 15 berbunyi demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, kemudian kita menjadi pahit, maka bukan hanya kepahitan itu ada dalam kehidupan kita saja, tapi itu akan menimbulkan kerusuhan, dikatakan firman Tuhan. Akan menimbulkan kecemaran bagi banyak orang. Orang yang pahit akan membawa dampak yang negatif kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Dan ketika kita memelihara kepahitan itu, ketika kita mematrikan kepahitan dalam kehidupan kita, maka kemanapun kita melangkah, maka semuanya tidak bisa menjadi baik. Kita merasa bahwa semuanya buruk, semuanya negatif, semuanya auranya aura yang jelek, semuanya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh orang Israel. Kenapa? Karena mereka mengalami kepahitan yang sangat pada waktu itu. Saudara sekalian, bukankah ketika kita mengalami kepahitan dalam kehidupan ini, kita juga akan mengalami hal yang sama? Coba kita renungkan, apakah sesungguhnya masih ada kepahitan dalam kehidupan kita?
Kalau kita ada kepahitan, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka segala-galanya adalah menjadi suatu hal yang negatif. Ada sebuah ilustrasi, begini saudara sekalian. Ada seorang kakek sedang tidur, dan kemudian cucunya iseng. Dia kasih terasi di kumis kakeknya. Sehingga ketika kakeknya bangun, kakeknya heran. Begitu bangun tidur kok bau begitu. Jadi dia bilang begini dalam hatinya, wah, ini pembantu kurang ajar. Hari ini tidak bersihkan kamar mandi sehingga baunya sampai kemana-mana. Dia berpikir kamar mandi belum dibersihkan, padahal ada terasi di kumisnya. Kemudian dia sampai di dapur. Ketika sampai di dapur, dia marah lagi. Kenapa? Karena masih bau. Dia katakan begini, wah, menantu saya kurang ajar. Pergi meninggalkan dapur begitu saja tanpa dibersihkan lagi. Dapur menjadi bau. Nanti pulang akan saya tegur. Kemudian akhirnya kakek ini ke halaman rumah. Di halaman rumah dia marah lagi. Waduh, ini tetangga kurang ajar. Membuang sampah sembarangan. Sehingga baunya kemana-mana. Padahal tetangganya tidak buang sampah sembarangan. Tapi ada terasi di kumisnya. Jadi pikiran dia negatif. Kenapa? Karena ada yang bau sebetulnya di kumisnya, saudara. Itu yang terjadi. Tapi kemudian setelah kakek itu mandi. Dan setelah selesai. Semuanya menjadi wangi dan tidak bau lagi. Jadi, saudara, mari kita perhatikan hal ini. Bahwa penting sekali dalam kehidupan kita untuk menanggalkan kepahitan di dalam kehidupan ini. Biarlah kepahitan itu boleh kita bersihkan, kita bereskan di dalam Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan karena saudara meninggalkan kepahitan. Jangan kasih hati yang lama bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita masih memakai hati yang lama, maka perjalanan kita tidak akan berhasil. Maka perjalanan kita akan menjadi satu perjalanan yang gagal. Maka perjalanan kita akan menjadi satu perjalanan yang menyesakkan. Menjadi satu perjalanan yang sesungguhnya tidak mengenakan buat kita. Semuanya auranya menjadi negatif. Kenapa? Karena orang yang mengalami kepahitan akan dibutakan kebaikan Tuhan. Dan tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang terakhir yang disampaikan, bukankah anggur yang baru itu katanya dimasukkan ke dalam kirbat atau kantong yang baru? Kalau kantongnya kantong yang lama, kantong kulit itu ketika dimasukkan anggur yang baru, anggurnya berfermentasi, maka kantong itu akan pecah. Karena tidak bisa mengikuti fermentasi daripada anggur. Tapi kalau kantongnya kantong yang baru, diberikan anggur yang baru, maka kantong itu akan mengikuti, walaupun ada fermentasi, kantong itu akan mengikutinya, bentuk daripada hasil fermentasi itu. Sehingga akhirnya menjadi anggur yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan bawa hati yang lama di dalam kehidupan ini. Tapi mari kita membawa hati yang baru di dalam Tuhan. Supaya anggur yang baru, kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu boleh menjamah kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hati kita masih hati yang lama, kita akan merasakan kepahitan dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi mencemarkan banyak orang. Kita ini membawa aura yang sangat negatif di sekeliling kita. Tapi ketika kita membawa hati yang baru di dalam Tuhan, menanggalkan segala kepahitan di dalam kehidupan ini, maka kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita mampu menyembah Tuhan. Kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Kita mampu dengan iman kita menyaksikan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita tanggalkan segala kepahitan dalam kehidupan ini. Kita tanggalkan hati yang lama dalam kehidupan ini. Mari kita berjuang, kita berjalan dengan hati yang baru. Dan kita memiliki hati yang baru, kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat Allah akan kita alami di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita menikmati hati yang baru, anggur yang baru dalam kehidupan ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan segala kepahitan dalam kehidupan kami. Kami memakai hati yang baru dalam kehidupan ini. Untuk kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Mengalami kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami urapan Tuhan. Dan kuasa Tuhan, mujizat Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Ajar kami dengan iman kami. Kami boleh percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Kami mau menanggalkan segala kepahitan dalam hidup kami. Kami mau
serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya anggur yang baru itu, minyak yang baru itu, kuasa Tuhan itu akan terus menjamah kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami yang boleh kami lalui, bahkan di tahun 2021 ini, kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, kami akan bersyukur senantiasa hanya kepada Tuhan saja. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.